Shalom, apa kabarnya seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan? Bulan Oktober, para penatua rindu kita belajar bagaimana komunitas yang hidup di dalam kekudusan. Nats yang kita ambil adalah di dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Tuhan yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Tuhan kudus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hidup dalam kekudusan dan komunitas yang membawa kekudusan adalah hal yang menjadi keharusan mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar. Saudaraku seluruh jemaat yang saya kasihi, di akhir zaman ini sedang berkembang sebuah ajaran bahwa kita tidak perlu menjaga hidup kita tetap kudus, karena Kristus sudah menguduskan kita. Jadi intinya menyalahgunakan kasih karunia Kristus. Hal ini perlu saya tegaskan dan ingatkan sebagai penatua jemaat yang bertanggung jawab kepada seluruh jemaat, bahwa semua pengajaran yang tidak mengindahkan kekudusan bukanlah berasal dari Tuhan. Jelas yang 1 Petrus 1 ayat 15-16 bilang, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Tuhan kita Yesus Kristus adalah kudus. Karena itu seluruh jemaat Tuhan, saya tegaskan jangan memandang remeh kekudusan dan berusaha untuk menurunkan nilai kekudusan yang memperbolehkan kita untuk berbuat dosa seenaknya dan hidup dengan sembarangan dan sebaiknya dan tetap tenang dalam keadaan ketidakkudusan. Marilah kita jemaat Tuhan berkomitmen untuk hidup dalam kekudusan, sebab hal itu menyenangkan Tuhan. Hal itu menjadi sebuah kehendak Allah dan itu menjadi panggilan Tuhan bagi gerejanya di dalam dunia ini. Seorang frater di Surabaya, frater Florian yang masih muda, dia menyampaikan pesan inspiratif kepada anak youth tentang kekudusan. Dan ini juga berita yang baik untuk pelayanan youth dan bagi orang tua yang punya anak-anak muda, bahwa kekudusan bukanlah hal yang jauh atau sulit untuk dijangkau. Dengan kata lain, kekudusan dapat dimulai hari ini dan jangan ditunda lagi, hai anak muda dan kita semua. Pertama, dengan kehendak yang kuat untuk mengikut Yesus. Milikilah kehendak yang kuat, passion, gairah untuk aku mengikut Yesus berapapun harganya. Kedua, aktivitas yang menguduskan sepanjang hari dengan membawa Tuhan di tengah aktivitas. Menjaga kekudusan hidup melalui tutur kata, sikap, dan perbuatan. Menjaga tutur kata kita. Mengatakan hal yang benar, jangan asal bicara. Menjaga perbuatan hidup kita kepada Tuhan dengan tidak melanggar perintahnya dan selalu berdoa dan menjadi berkat kepada sesama. Dan yang ketiga, komunitas yang terus bertumbuh dalam kekudusan di dalam setiap aspek kehidupan menjadi role model dan teladan. Haleluya. Dalam bahasa Yunani, kudus memakai kata hagios yang mengandung arti berkorelasi dengan anugerah Tuhan. Ini berarti seluruh jemaat Tuhan bahwa kita hanya bisa hidup kudus hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan saja. Karena karyanya di kayu salib yang sudah menyelesaikan. Hanya karena kita berpaut dengan salib Dia dan meminta pertolongan Roh Kudus dan firman-Nya, dan terus kita membangun hidup di dalam doa. Dalam bahasa Ibrani, kata kudus memakai kata kados yang artinya naik lebih tinggi dan berada senantiasa dalam keadaan penuh dengan kemurnian. Bukankah Tuhan bilang, kalau engkau mendengar firman-Ku dengan baik-baik dan melakukan dengan setia, Tuhan akan angkat engkau di atas segala bangsa-bangsa. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Kita katakan sama-sama, haleluya. Berarti Tuhan ingin kita mempunyai level yang berbeda. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan, hendaklah engkau sempurna seperti Bapakku di surga sempurna. Dalam bahasa Inggris, kudus memakai kata cut above yang artinya di atas rata-rata dan penuh kemurnian. Haleluya. Disinilah panggilan Tuhan untuk gerejanya. Supaya kita dimanapun kita berada, sesuai dengan nats 1 Petrus yang tadi kita baca. Supaya dalam seluruh aspek, dimanapun kita berada, kita sedang membawa komunitas yang penuh dengan kekudusan.
di Seven Mountain. Ada yang terpanggil di bidang art, entertainment, media, and sport. Di bidang business and finance. Di bidang church, gereja rumah rohani. Di bidang development of the pure. Dan kita rindu sekali bahwa kita menjawab bagaimana orang-orang miskin. Ada kabar baik, Tuhan akan membuat mereka tidak miskin lagi lewat komunitas kita. Bidang education, science, and technology. Bidang family and health. Dan yang terakhir bidang government and military. Dimanapun kita berada, Tuhan rindu kita menjadi berkat. Amin saudaraku. Dan sebagai hal yang terakhir yang saya mau sampaikan, selama bulan Oktober ada kabar baik seluruh jemaat Tuhan diperlengkapi dengan pengajaran yang mengenai topik. Saya rindu sekali semuanya bisa hadir dalam tempat ibadah dengan penuh gairah. Minggu pertama kita belajar hidup dalam kekudusan agar seluruh jemaat Tuhan GKKDBP menyadari bahwa kehidupan kudus adalah panggilan mutlak dalam hidupnya yang tidak bisa ditawar-tawar, sehingga jemaat Tuhan senantiasa menjaga kekudusan dan hidup dengan standar ilahi karena Allah kita kudus. Yang kedua, memiliki kehidupan doa yang kudus. Setiap jemaat GKKDBP berdoa sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan ingat, kita adalah orang kudusnya Allah. Tidak hanya berdoa untuk keinginan dan ambisi cita-cita pribadi kita, namun doa kita sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang selaras dengan kehendak Tuhan, yang pasti akan memiliki impact yang kuat bagi atmosfer rohani di sekitar kehidupan kita. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita akan di minggu 3 kita akan dilengkapi dengan persekutuan dengan Bapa. Setiap jemaat GKKDBP memiliki persekutuan yang baik dengan Bapa di surga. Hubungan yang inti mesra, dibangun dengan kehidupan yang senantiasa kudus dan berkenan kepada Bapa. Tentu, kalau ini dibangun secara otomatis, persekutuan dengan Bapa akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Wow, luar biasa. Dan kehidupan kita senantiasa akan memancarkan sinar kemuliaan Tuhan dalam segala aspek. Karena itu bangkitlah, karena terangmu sudah nyata. Dan kemuliaan Tuhan sudah nyata. Di tengah generasi yang bengkok ini, di tengah kegelapan dunia, ada sinar komunitas kemuliaan Tuhan yang percaya. Yang terakhir, minggu keempat, kita menjadi jemaat GKKDBP yang melakukan firman Tuhan. Yang mengerti isi hati Bapa. Dan akhirnya kita menjalani kehidupan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Bukan maunya kita atau semau gue. Menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi agen-agen perubahan, agen of change yang membawa perubahan dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam pelayanan kita, lingkungan kerja dan usaha kita. Sehingga setiap komunitas yang kita masuki akhirnya menjadi berkat sampai kepada kota dan bangsa. Dan pastinya kemuliaan Tuhan akan menyebar secara ekspansif dan kerajaan Allah ditegakkan di setiap tempat. Sesuai dengan firman-Nya yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Di Yesaya 2 ayat 1-3. Yang sering kita katakan ayat ini. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak. Di hulu gunung dan menjulang tinggi di atas bukit. Bukit segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ini bicara tentang salah satunya hidup yang berkarakter Kristus. Yang penuh dengan kekudusan dan kemurnian Tuhan. Maka akibatnya banyak suku-suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Yang mana? Rumah yang menjaga kekudusan dan hidup dalam standar ilahi. Supaya Ia mengajar kita tentang jalannya. Supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dan segala bangsa, saya tekankan, berduyun-duyun ke sana. Ada Tuhan yang besar. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.